بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتداه بهداه إلى يوم الدين، أما بعد. Akhwati fillah wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat taufik dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah memudahkan kita untuk kembali dapat berjumpa dalam kajian online pada kesempatan kali ini. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala beberapa waktu yang lalu Allah berikan kesempatan untuk bertemu dan menyambut dengan penuh sukacita bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan Ramadan. Dan banyak sekali kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Ya, dari mulai Allah mudahkan kita mempersiapkan untuk memasuki bulan suci Ramadan, lalu sampai Allah memberikan kita kemudahan untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan, sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kegembiraan kepada kita dengan Allah mudahkan kita untuk menyelesaikan bulan Ramadan dengan ibadah-ibadah di dalamnya. Allah berikan kemudahan kepada kita untuk bertemu dengan hari raya kita, hari raya Idul Fitri, yang kita diperintahkan untuk bergembira. Dan inilah kita masih berada di bulan Syawal yang belum lama dan belum jauh kita meninggalkan bulan Ramadan. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa istiqomah, agar kita senantiasa menjaga ibadah-ibadah kita yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Ya, di antaranya adalah yang disyaratkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam rangka menjaga agar kita tetap istiqomah, yaitu dengan kita berpuasa di 6 hari di bulan Syawal. Dan inilah bulan Syawal masih tersisa 10 hari lagi atau 9 hari lagi. Maka ini kesempatan untuk kita yang belum sempat untuk berpuasa di bulan Syawal. Ya, padahal ini ganjaran sangat besar, kata Rasulullah SAW, man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal, ya, kana ka ajri sana. Ya, kama qala, bahwasanya barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan lalu diikuti dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka puasanya seperti berpuasa 1 tahun penuh. Maka ini keutamaan yang sangat besar. Jangan sampai kita tertinggal dan tidak mendapatkan pahala yang besar ini. Ya, masih bisa terkejar, ya, masih ada 10 hari atau 9 hari. Maka ini kesempatan untuk kita untuk bisa jangan sampai kita tertinggal dan tidak mendapatkan pahala yang besar ini. Ya, karena ini pahala yang Allah berikan dan tidak membutuhkan upaya yang keras. Ya, kita masih terbiasa dengan puasa kemarin, maka insya Allah akan lebih mudah kita berpuasa di bulan Syawal ini. Ya, maka semoga Allah SWT mudahkan kita untuk tetap istiqomah, dan Allah mudahkan kita untuk bisa mengerjakan sunnah Nabi SAW, itu berpuasa 6 hari di bulan Syawal, sehingga kita mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu pun juga membuat kita lebih bisa menjaga istiqomah kita. Ya, dengan kita membiasakan berpuasa setelah puasa bulan Ramadan, dan mengingatkan kita bahwasanya tidak hanya ada puasa yang wajib saja di bulan Ramadan, namun di waktu lain di selain Ramadan, Allah juga mensyariatkan kita untuk memperbanyak puasa sunnah. Di antaranya adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Maka semoga Allah memberikan kita kemudahan dan bersyukur bagi yang telah menyelesaikannya, dan semoga Allah berikan pertolongan bagi yang masih tersisa dan belum mengerjakan. Akhwati fillah wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Biidznillah ta'ala kita akan melanjutkan di pertemuan kita pada malam hari ini di pembahasan kitab yang telah kita mulai, ya, di beberapa pertemuan. Ya, alhamdulillah kita memasuki pembahasan, ya, setelah kemarin kita telah membahas dari awal, ya, tentang Islam, ya, tentang pentingnya kita mengetahui, ya,
tingkatan-tingkatan agama kita. Ya, bosnya ada tingkatan Islam, ada tingkatan iman, ya rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman. Ya, kita telah mengenal bagaimana tingkatan ihsan, ya, di pertemuan yang terakhir kemarin, ya tentang tingkatan ihsan, bagaimana hakikat dari tingkatan tersebut. Ya, yang itu semua adalah berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan keyakinan yang wajib untuk kita ketahui. Ya, keyakinan yang wajib untuk kita ketahui dan perlu untuk terus kita ingat. Ya, karena ini tentang keyakinan yang ada di dalam hati kita, tentang akidah yang wajib terpatri di dalam hati kita, yang dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala kepada kita atas amalan-amalan yang kita lakukan. Karena ini terkait akidah ini sangat penting. Maka jangan sampai kita meremehkan perkara akidah ini. Perkara akidah adalah hal yang wajib untuk kita terus jaga. Ya, perkara iman, perkara Islam yang ada dalam hati kita, iman yang ada dalam hati kita. Ya, perkara Islam terkait dengan amalan-amalan zahir yang kita lakukan. Ya, dan juga terkait dengan tingkatan ihsan, ya, yang itu merupakan tingkatan tertinggi, ini harus selalu kita jaga. Ini adalah modal besar kita. Kalau apa yang ada di hati kita hilang, sudah tidak akan bermanfaat meskipun kita memperbanyak amal. Ya, tatkala kita tidak menjaga modal besar ini, maka yang ada adalah kita akan menjadi orang yang binasa. Ya, tatkala kita meremehkan apa yang ada dalam hati kita, ya, dan tidak menjaga agama yang Allah berikan pada kita, boleh jadi Allah cabut nikmat itu dari kita. Maka wajib untuk kita syukuri, kita wajib untuk terus kita jaga sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk istiqomah sampai akhir hayat kita dengan kita bersyukur pada Allah dan berusaha untuk menjaganya. Dengan apa? Yang paling besar adalah dengan kita belajar. Ya, dengan kita belajar dan mempelajari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Bagaimana kita tahu? Bagaimana kita bisa tahu bahwasanya Allah SWT memerintahkan kita untuk beriman, Allah memerintahkan kita untuk kita mengamalkan Islam, kita untuk merealisasikan tingkatan ihsan. Bagaimana kita tahu itu semua kalau kita tidak belajar? Maka menuntut ilmu adalah hal yang sangat urgen dan fundamental yang harus kita jadikan di hadapan mata kita selalu. Ya. Karena dengan belajar kita akan mengetahui, dengan belajar kita akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka tidak ada yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala melainkan tatkala seorang mengetahui dan berusaha untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabb, mengenal perintah-perintahnya, mengenal larangan-larangannya. Yang dengan pengetahuan itu memunculkan khasyah, memunculkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka tatkala seseorang dia terus belajar, dia terus berusaha untuk mencari ilmu, berusaha untuk mengetahui, berusaha untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Bahwasanya yang takut pada Allah hanyalah para ulama, hanyalah orang-orang yang mengetahui, orang yang berilmu. Kenapa? Karena orang yang tidak berilmu dia tidak mengetahui, dia tidak mengenal Allah sehingga dia tidak semakin dekat kepada Allah. Ya, dia tidak tahu bahwasanya hal yang ia sedang lakukan adalah perkara yang haram, lalu dia mengerjakan hal tersebut padahal itu adalah hal yang dimurkai oleh Allah sehingga dia semakin jauh dari Allah. Sebaliknya orang yang berilmu, ya, ia akan mengetahui dan mengenal Allah sehingga apa yang dia lakukan semuanya di atas ilmu. Apa yang dilakukan semuanya di atas sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Sehingga dia dengan mudah mencapai dan menggapai tingkatan keridhaan, menggapai keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini yang perlu untuk kita senantiasa ketahui. Ya, pentingnya untuk selalu kita berilmu, menuntut ilmu dan mencari tahu. Jangan hanya perkara dunia kita cari, jangan hanya perkara dunia yang kita kejar. Ya, karena sebanyak apapun perkara dunia yang kita berusaha untuk mengetahuinya, ya, tatkala di sana tidak ada zikir kepada Allah, tidak ada di sana usaha untuk mengenal Allah, tidak ada di sana tangga atau sebagai batu loncatan untuk semakin dekat pada Allah, maka itu adalah hal yang sia-sia. Sebaliknya, ketika seorang berusaha untuk mengenal Allah, berusaha untuk mengenal syariat-syariatnya,
berusaha untuk senantiasa mencari tahu tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tentang agama yang ia peluk, maka ia akan semakin dekat pada Allah dan semakin dapat mengejar keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah akidah yang perlu untuk kita jaga. Ya, bahasan-bahasan yang telah lalu adalah bahasan tentang hal-hal yang fundamental yang harus kita ketahui, harus kita jaga, dan harus terus kita uh, tidak berhenti dari membahasnya. Ya, tidak berhenti dari membahasnya. Ya, karenanya di pertemuan kali ini, setelah kita telah menyelesaikan pembahasan tentang akidah, tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perkara yang paling besar setelah syahadat, perkara yang paling besar setelah seorang meyakini Allah sebagai Rabb-nya, meyakini dan ridha Allah sebagai Rabb-nya, Nabi SAW sebagai nabinya, dan Islam sebagai agamanya, itu adalah tentang perkara sholat. Tentang perkara sholat. Karenanya tidak heran tatkala ia disebutkan setelah syahadat. Ketika Nabi SAW ditanya, mal Islam? Apa itu Islam? Ketika Jibril, malaikat Jibril datang kepada Nabi kita Muhammad SAW, lalu menanyakan tentang agama. Mal Islam? Ya, au akhbirni anil Islam. Kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Maka apa jawab Nabi SAW? Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bahwasanya Islam itu yang pertama, engkau bersyahadat, engkau bersaksi bahwasanya bahwasanya Allah SWT adalah sebagai satu-satunya sembahan yang berhak untuk diibadahi dengan benar. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu apa yang kedua? Wa tuqimas shalah. Yang kedua adalah engkau mendirikan salat. Ya. Engkau mendirikan salat. Maka salat adalah perkara yang sangat besar, yang tidak boleh diremehkan oleh siapapun yang mengaku ia sebagai Islam, sebagai Muslim, yang mengaku agamanya Islam. Ia adalah perkara besar yang tingkatannya adalah setelah syahadat. Ini menunjukkan betapa besarnya, betapa besar kedudukan sholat di dalam agama kita. Dan banyak keutamaan-keutamaan sholat, kedudukan sholat di agama kita. Bahkan kata Nabi SAW, awwalu ma yuhasabu bil abdu yawmal qiyamah as-salah. Bahwasanya yang pertama akan dihisab, ya, dari seorang hamba pada hari kiamat nanti apa? Amalan sholatnya. Jika amalan sholatnya baik, maka seluruh amal akan baik. Jika amalan sholatnya buruk, maka seluruh amalnya akan buruk. Itu kata Nabi kita Muhammad SAW. Dan ketika kita membuka Al-Quran sebagai kitabullah, sebagai kitab pedoman kita, maka kita akan mendapati bahwasanya Allah SWT banyak menyebutkan tentang sholat. Bahkan ketika Allah SWT menceritakan tentang nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW yang Allah utus, Allah sebutkan bahwasanya mereka sholat, bahwasanya mereka sujud, mereka rukuk, ya. Dan ini menunjukkan betapa pentingnya sholat dalam kehidupan seorang Muslim, seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan jangan sampai kita yang mengaku Islam, kita yang mengaku Muslim, ya, lalu dengan mudahnya kita mengatakan, saya sudah Islam, saya orang Islam, saya sudah KTP saya Islam, saya seorang Muslim, lalu dengan mudahnya meninggalkan sholat, tidak perhatian dengan sholat, meremehkan perkara sholat, bahkan sholat tidak dikerjakannya kecuali 1 minggu sekali, kecuali 1 bulan sekali, kecuali 1 tahun sekali, waliyadzubillah. Maka yang seperti ini perlu dipertanyakan tentang status keislamannya. Bahkan Nabi SAW mengatakan dengan jelas bahwasanya al-ahdu alladzi bainana wa bainahum as-shalah. Bahwasanya yang menjadi pembeda, ya, antara kita dengan mereka, itu orang-orang kafir yang tidak beriman pada Allah, adalah salat. Ini yang membedakan, ini yang menjadi pembeda, yang menjadi keistimewaan bagi seorang Muslim. Apa? Salat. Ini yang menjadi pembeda antara kita dengan orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah salat. Ya. Nabi SAW mengatakan, maka barang siapa meninggalkan sholat, maka itulah kafir. Ini merupakan pendapat sebagian ulama, ya, yang mengatakan bahwasanya barang siapa meninggalkan 1 kali sholat saja,
maka ia telah keluar dari Islam. Maka ini bukan perkara yang remeh. Ini bukan perkara yang bisa untuk kita uh, tidak mengerjakannya. Bisa untuk kita remehkan. Bisa untuk kita kerjakan semau kita, sekehendak kita. Kalau kita sedang rajin, kita sholat. Kalau kita sedang tidak rajin, kita tidak sholat. Tidak bisa. Ini adalah perkara yang sangat prinsip, yang menjadi penentu status seseorang. Maka sholat adalah perkara yang sangat besar dan kedudukannya dalam agama sangat tinggi. Dan ini merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tatkala Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan sholat, kita lihat betapa besarnya kedudukan sholat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pensyariatannya? Allah Subhanahu wa taala mensyariatkannya. Kalau syariat-syariat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan melalui malaikat Jibril lalu sampai kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara. Adapun sholat, bagaimana Allah mensyariatkannya? Allah mensyariatkannya dengan mengisrakan langsung Nabi kita Muhammad SAW. Allah perjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu dari Masjidil Aqsa Allah Subhanahu wa taala naikkan Nabi kita Muhammad SAW. Allah mi'rajkan Nabi kita Muhammad SAW menuju langit yang ketujuh untuk Allah syariatkan kepada beliau dan umatnya sholat. Maka ini bukan perkara yang dapat diremehkan, bukan perkara yang bisa untuk kita tawar-tawar, tidak. Ini perkara yang besar yang bahkan Allah Subhanahu wa taala tatkala mensyariatkannya, Allah Subhanahu wa taala langsung mengutus nabinya Muhammad SAW untuk naik ke langit ketujuh untuk Allah syariatkan ya kepada Nabi kita Muhammad SAW sholat. Ya, lalu yang awalnya Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat berupa 50 kali sholat dalam satu hari, ya, lalu berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, dan karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, maka Allah ringankan yang 50 menjadi 5 kali sholat dalam satu hari satu malam. Yang dari sini kita mengambil pelajaran, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, dan tatkala Allah Subhanahu wa taala ringankan ya menjadi 5 kali sholat dalam satu hari satu malam, bukan 50, Allah katakan bahwasanya pahalanya setara dengan pahala 50 kali sholat. Pahalanya ya seperti pahala berapa? 50 kali sholat. Ya, dia 5 kali sholat, namun pahalanya seperti pahala 50 kali sholat. Maka ini perkara yang harus kita renungkan. Tatkala Allah mensyariatkan kita untuk sholat satu hari satu malam sebanyak 5 kali, yang awalnya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan 50 kali. Lalu Allah Subhanahu wa taala berikan pahala seperti 50. Artinya ini merupakan bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala dan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dengan mensyariatkan sholat. Dan sholat ini ya, tatkala Allah syariatkan kita menjadi 5 kali sholat, Allah tahu bahwasanya kita mampu melakukannya. Ya, bahwasanya umat Nabi Muhammad SAW itu mampu melakukannya. Maka jangan sampai kita merasa berat dengan perkara sholat ini. Jangan sampai kita merasa berat dengan syariat yang mulia ini, syariat sholat. Ya. Dan kita bandingkan bagaimana syariat sholat ini memiliki banyak keutamaan, ya, memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, memiliki pahala yang besar. Di samping itu, Allah Subhanahu wa taala menjadikan sholat ini sebagaimana dikisahkan atau sebagaimana diungkapkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, bahwasanya sholat ini seakan-akan adalah meja makan yang dipenuhi dengan berbagai macam jenis makanan. Berbagai macam jenis makanan dan minuman yang lezat, ya, yang di sana sangat
mengundang selera orang yang melihatnya. Maka kita lihat bagaimana sholat ini menjadi pengatur, menjadi membuat agenda seorang dalam satu hari satu malam itu menjadi teratur dan tidak berantakan. Terkadang Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mempermisalkan ya salat ini dengan sebagai menjabakan yang Allah berikan kepada seorang hamba. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan bahwasanya hati seorang hamba itu sangat membutuhkan makanan dan minuman. Sebagaimana tubuh seorang hamba itu membutuhkan makanan dan minuman. Maka makanan dari tubuh kita sudah tahu ya, Allah SWT memberikan kita nikmat berupa makanan, minuman yang kita makan setiap harinya. Orang yang kafir, orang yang muslim, semuanya Allah berikan nikmat. Allah berikan nikmat makan, minum dalam satu harinya. Namun jangan lupa bahwasanya hati kita juga membutuhkan makanan dan minuman. Dan makanan dan minuman dari hati adalah salat. Dipermisalkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Maka hati sebagaimana tubuh juga merasakan lapar dan haus, maka begitu pula hati kita. Hati kita membutuhkan makanan dan minuman yang ketika kita tidak berikan, ia akan kering. Ia akan merasakan lapar, ia akan mencari dan terus mencari. Sebagaimana seorang ketika lapar, ia akan mencari makanan dan minuman. Maka seorang yang memiliki hati, maka ia membutuhkan makanan, minuman, membutuhkan asupan. Yang mana asupan ini, dari mana yang didapat? Dari beribadah kepada Allah, dan yang paling besarnya adalah sholat. Karena yang paling sering kita lakukan, yang paling banyak kita berinteraksi dengannya. Maka hati seorang hamba membutuhkan makanan dan minuman, dan ini didapatkan oleh seorang hamba dengan ia beribadah kepada Allah. Dan yang paling besar dari ibadah-ibadah ini adalah sholat yang kita lakukan 5 kali dalam satu hari, satu malam. Maka seorang yang senantiasa menjaga sholatnya, ia senantiasa berusaha untuk bersegera menuju sholat, bersegera untuk melaksanakan sholat, maka ia tidak akan kehausan, tidak akan kelaparan. Hatinya akan senantiasa tenang. Hatinya tidak akan senantiasa mencari. Dan tidak heran, tatkala seorang jauh dari Allah, jauh dari sholatnya, tidak melaksanakan sholat, tidak memperhatikan perkara sholatnya, ia akan senantiasa kehausan, ia akan senantiasa kelaparan. Hatinya akan senantiasa mencari apa yang kurang. Ia sudah mencari makanan terenak di dunia, minuman terenak di dunia, ia sudah santap semuanya, namun masih ada yang kurang. Ia sudah menikmati kenikmatan-kenikmatan dunia yang lain. Boleh jadi ia merupakan orang terkaya di dunia, memiliki segalanya, kendaraan yang mewah, rumah yang luas, ya, memiliki istri, ya, lalu memiliki anak-anak, yang itu semua kenikmatan dunia, tapi ada yang masih dia cari. Hatinya masih membutuhkan asupan yang belum dia penuhi. Maka sholat inilah menjadi asupan seorang hamba untuk hatinya. Sebagaimana makanan dan minuman menjadi asupan seorang hamba untuk tubuhnya agar ia bisa senantiasa hidup, maka sholat ini mengingat Allah SWT, dan sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya adalah asupan bagi hati agar seorang hamba tidak kehausan dan tidak kelaparan hatinya. Dan permisalan yang lain, hati seorang hamba seakan-akan adalah tanah yang membutuhkan air, membutuhkan siraman. Maka siraman ini didapati oleh seorang dengan sholat, dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini mengingatkan pada kita bahwasanya pentingnya kita untuk sholat. Dan bedakan seorang tatkala dia memperhatikan sholatnya dengan orang yang tidak memperhatikan sholat. Bagaimana kehidupannya, ia rasakan kering. Ia akan merasakan hampa. Padahal dia sudah menikmati semuanya. Tapi seorang yang sholat, ya, dia memulai harinya dengan sholat. Di waktu subuh, memulai aktivitasnya dengan sholat. Bahkan sebelum itu disyaratkan untuk sholat tahajud, sholat malam. Lalu setelah dia beraktivitas, ya, setelah dia disibukkan dengan sedikit atau
sesaat disibukkan dengan dunia, lalu datanglah waktu zuhur, dia melaksanakan sholat. Lalu setelah itu dia melanjutkan aktivitasnya kembali. Lalu disyariatkan sholat asar, kembali mengingat Allah SWT, kembali disiram hatinya. Lalu setelah beraktivitas kembali, dia diisyaratkan untuk melaksanakan sholat maghrib. Lalu setelah itu sholat isya. Ya. Dimulai harinya dengan sholat dan ditutup harinya dengan sholat. Selain tadi menyirami hati dari ketergesangan, ya, dari kelaparan dan kehausan, ya, ini juga membuat seorang disiplin, membuat seorang terlatih untuk senantiasa hidupnya itu tidak dipenuhi dengan dunia, dan dunia. Karena telah jelas bahwa kita hidup bukan untuk dunia, kita hidup untuk agar Allah Subhanahu wa taala ridho pada kita, dan kita hidup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mengingatkan kita, atau sebagai pengingat kita, bahwasanya sholat adalah perkara yang besar yang tidak boleh kita remehkan. Dan pada pertemuan kali ini dan pertemuan yang akan datang, ya, kita akan membahas tentang yang berkaitan dengan sholat. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang syarat-syarat sholat. Ya, syarat-syarat sholat. Ya, dan pertemuan yang akan datang, insya Allah kita akan membahas tentang rukun-rukun sholat. Setelahnya kita akan membahas tentang kewajiban-kewajiban dalam sholat. Dan setelahnya kita akan membahas tentang sunnah-sunnah dalam sholat. Yang ini merupakan perkara yang wajib untuk kita ketahui, yang perlu untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada keluarga orang-orang terdekat kita, kepada saudara kita. Karena tatkala seorang sholatnya sudah berantakan, sholatnya buruk, tidak memperhatikan sholatnya, maka seluruh amalnya dan kehidupannya akan buruk, akan tidak teratur, akan tidak disiplin. Maka kita sebagai orang tua, jangan sampai kita kalah, jangan sampai kita ketinggalan, sehingga anak kita diajarkan oleh orang lain. Inilah pentingnya kita untuk belajar. Setelah kita sudah belajar, maka yang pertama kali kita ajarkan adalah istri dan anak-anak kita. Kenapa? Karena mereka akan melaksanakan sholat sepanjang hidup mereka. Dan sepanjang hidup ini, kalau kita yang mengajarkan mereka sholat, kita yang akan mendapatkan pahalanya. Jangan sampai kita mengedepankan guru ngaji. Jangan sampai kita mengedepankan ustadz-ustadz, ya, selain kita, untuk mengajarkan mereka yang mengajarkan anak-anak kita sholat. Bukan dilarang, tidak. Tapi kita akan rugi. Kita akan menyesal. Karena ini pahala dan pahala. Tatkala kita yang mengajarkan anak kita sholat, tatkala kita yang mengajarkan anak-anak kita untuk membaca Al-Quran, kita yang mengajarkan mereka membaca Al-Fatihah, bagaimana cara membaca Al-Quran, maka selama mereka membaca Al-Quran, selama mereka melaksanakan sholat, selama mereka beribadah kepada Allah dengan cara yang kita ajarkan, sesuai dengan ajaran Nabi SAW, maka kita akan mendapatkan kucuran pahalanya. Maka ini pentingnya belajar. Belajar itu tidak mengenal waktu. Walaupun kita sudah tua, sudah tidak ada, kita merasa tidak sudah terlambat. Tidak ada kata terlambat. Karena masih ada kita masih ada tugas untuk mengajarkan anak-anak kita, mengajarkan cucu-cucu kita, ya, untuk agar kita mendapatkan pahala mereka. Bukan dilarang kita menyerahkan anak kita ke sekolah-sekolah untuk diajarkan, menyerahkan ke guru-guru ngaji. Tidak, tapi kita harus melihat peluang pahala yang besar di hadapan kita. Dan kita mengajarkan mereka sholat. Selama kita melaksanakan sholat dengan cara yang kita ajarkan, ya, kita akan mendapatkan pahala. Maka kita belajar terus bagaimana sholat yang benar, bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar, sehingga kita bisa ajarkan kepada anak-anak kita, dan kita akan mendapatkan pahala. Dan memang kalau memang kita tidak mampu, dan kita sudah berusaha, dan kita akhirnya menyerahkan mereka kepada sekolah-sekolah yang akan mengajarkan mereka kebaikan, kita juga mendapatkan pahala. Ya, dengan kita membayar sekolah anak-anak kita, itu kita mendapatkan pahala juga. Cuma hendaknya kita melihat peluang besar, ya, bahwasanya di sini ada pahala besar yang akan kita dapatkan kalau kita yang mengajarkan mereka. Ini tentang syarat yang ketiga, yaitu tamyiz, ya, dan pengingat bahwasanya di sini ada pahala besar, ya, untuk kita para orang tua dan siapapun, ya. Begitu pula para guru-guru ngaji, ya, tatkala kita mengajarkan mereka Al-Fatihah, mengajarkan anak-anak kaum muslimin, ya, Al-Fatihah, cara membaca sholat, cara melaksanakan sholat, cara berwudu dengan benar, cara sholat yang benar, maka kita akan mendapatkan pahala. Jadi selama mereka melakukan sholat tersebut, selama mereka berwudu, selama mereka, ya, membaca Al-Quran.
Jangan sampai kita ketinggalan pahala yang besarnya. Ini terkait dengan syarat yang ketiga, itu tamyiz. Di antara hikmahnya, kenapa diperintahkan, padahal dia belum balik, padahal dia belum umur yang balik, lalu kita suruh mereka sholat, padahal kan kalau belum balik tidak dicatat, ya. Maka ini di antara hikmahnya adalah supaya sholat menjadi kebiasaan mereka, supaya mereka terbiasa dengan sholat. Kalau kita menyuruh mereka sholat ketika baru kita suruh ketika dia sudah balik, ketika dia baru balik, baru kita suruh, maka dia tidak akan terbiasa. Dia akan merasa hal yang asing. Sholat bukan hal yang dia sudah terbiasa dengan, sehingga dia akan sulit melaksanakan sholat. Ya, maka seorang orang tua menyuruh anak-anaknya, menyuruh orang-orang yang ada di bawahnya, ya, seorang wali juga wajib untuk memperhatikan ya keluarganya dan menyuruh mereka untuk sholat. Ya, walaupun dengan cara yang mungkin tidak disenangi anak-anak kita. Ya, kalau sudah 10 tahun, lihat Nabi SAW menyuruh untuk memukul. Maka kita perintahkan mereka untuk sholat dengan kita, misalnya, walaupun harus dengan, misalnya kita cipratkan air, misalnya, untuk sholat. Atau dengan cara-cara yang lain, ya, selama itu membuat mereka rajin sholat, membuat mereka semangat untuk sholat, ya, dan itu tidak dilarang oleh agama kita, maka silakan dipraktekkan. Itu terkait dengan syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, raf'ul hadath, itu mengangkat hadath, ya, itu atau terangkatnya hadath. Ya, ini juga menjadi syarat sholat. Ya, ketika seorang dia masuk dia sholat dalam keadaan dia belum berwudu, tadi sudah kita contohkan, maka sholatnya tidak sah. Ya, dia dalam keadaan belum berwudu lalu masuk ikut sholat, maka sholatnya tidak sah. Wajib untuk dia berwudu. Tak kala hadatsnya adalah hadatsnya yang kecil. Apa hadatsnya yang kecil? Ya, seorang buang air kecil, buang air besar, ya, dan misalnya keluar madhi, ya, ini adalah hadas yang kecil. Yang tatkala tiga ini dia lakukan, ya, maka dia hanya wajib untuk berwudu sebelum dia sholat. Dan yang kedua adalah hadas besar. Ini juga wajib terangkat, wajib dihilangkan tatkala seorang ingin sholat. Apa itu hadas besar? Yang pertama adalah haid dan nifas bagi wanita. Tatkala seorang wanita misalnya haid, ya, lalu telah selesai haidnya, ya, maka dia diwajibkan untuk mandi. Dan tatkala dia belum mandi lalu dia melaksanakan sholat, walaupun haidnya sudah terputus, maka dia tidak sah sholatnya, karena dia belum bersuci, belum mengangkat hadas besarnya. Setelah selesai nifas tapi belum bersuci, belum mandi, lalu dia sholat, maka tidak sah sholatnya. Lalu seorang yang junub, yang keluar air mani, maka ia juga memiliki hadas besar yang harus dia hilangkan dengan apa? Dengan mandi. Ya, bersucinya dengan mandi besar. Nah, ini wajib. Maka setelah seorang misalnya mimpi basah misalnya, ya, lalu dia junub, maka dia tidak sah sholatnya ketika dia belum mandi, belum mengangkat hadas besarnya, walaupun dia berwudu. Ya, begitu pula orang yang haid tadi, lalu orang yang nifas, yang memiliki hadas besar, dia wajib mandi sehingga sholatnya sah dan sholatnya diterima. Karena ini merupakan syarat. Ya, ini merupakan syarat yang kata Rasulullah SAW, la tuqbalu salatun bighairi tahur, tidak akan diterima atau tidak akan sah sholat seorang, ya, tanpa bersuci, kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini terkait dengan mengangkat hadas. Yang syarat yang kelima yaitu menghilangkan najis, menghilangkan najis dari 3 tempat, atau dari 3 hal yang tadi kita sebutkan. Yang pertama adalah dari badan kita. Kalau badan kita ada najis, ya, apapun itu najis, misalnya terkena, mohon maaf, air seni misalnya, air kencing misalnya, ya, badan kita terkena air kencing misalnya, ini najis, atau terkena air mandi misalnya, ini najis, maka wajib untuk kita bersihkan, wajib untuk kita hilangkan najis tersebut. Ya, tatkala dia misalnya ada najis di tubuhnya, lalu dia berwudu, sebelum dia menghilangkan najis ini, maka tidak sah wudunya dan tidak sah ketika dia sholat sebelum dia menghilangkan najis tersebut. Ya, atau kotoran, ya, kotoran yang najis misalnya menempel pertama di tubuhnya misalnya, wajib untuk dibersihkan sebelum dia berwudu dan melaksanakan sholat. Ya, itu yang pertama, dari badan. Yang kedua adalah menghilangkan najis dari pakaian. Ketika pakaian seorang terkena, misalnya dia adalah seorang
ibu yang memiliki anak kecil, memiliki anak bayi, dan anak bayi ini pipis di pakaiannya, maka wajib untuk membersihkan, ya, atau mengganti pakaian tersebut, menghilangkan najis tersebut, atau mengganti pakaiannya sebelum dia melaksanakan sholat. Tatkala dia sholat dalam keadaan pakaiannya terkena najis, maka tidak sah sholatnya. Dan yang ketiga adalah menghilangkan najis dari tempat sholat kita. Ya, tatkala kita sholat di suatu tempat, ya, apakah itu di kamar kita misalnya, ya, di tempat sholat yang kita jadikan itu tempat sholat, ya, atau dimanapun, ya, wajib untuk kita pastikan tempat tersebut bersih dari najis. Tatkala kita sholat dalam keadaan tempat tersebut terkena najis atau belum dibersihkan najisnya, maka tidak sah sholat kita. Itu najis yang perlu kita hilangkan dari tiga tempat, dari tiga tempat sholat kita. Ya, cara menghilangkan najisnya gimana? Dengan kita siram air. Kalau dia najis biasa, najis yang bukan najis yang berat, ya, dengan kita bersihkan dengan air sampai hilang. Ya, jadi ini adalah asal yang asal dari mensucikan tempat atau mensucikan badan, mensucikan pakaian adalah dengan air. Ya, tatkala najis itu besar, misalnya air liur anjing misalnya, ya, maka sebagaimana hadis Nabi SAW, kita bersihkan pertama dengan tanah, lalu kita bersihkan 7 kali dengan air. Aurat adalah sesuatu yang wajib untuk ditutup, ya, maka seorang ketika sholat wajib untuk menutup auratnya. Bagi laki-laki, aurat, ya, auratnya adalah baik dalam sholat ataupun luar sholat dari pusarnya hingga lututnya, dari pusar hingga lutut. Namun diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menutup pundak tatkala sholat. Ya, meskipun auratnya hanya dari pusar sampai lutut, namun dia tetap harus, ya, menutup pundaknya atau salah satu pundak, sebagaimana hadis Nabi SAW, ya, tatkala dia sholat. Dan ini juga merupakan adab. Ketika seorang sholat, maka dia berpakaian dengan pakaian yang paling rapi. Ini untuk laki-laki. Dan untuk wanita, ketika sholat, maka, ya, auratnya adalah seluruh badannya, kecuali wajah dan tangan. Nah, ya, kecuali wajah, kecuali wajah. Seluruh aurat, seluruh tubuhnya wanita adalah aurat tatkala dia sholatnya, ya, kecuali wajahnya. Ini pun kalau memang dia sholat di tempat yang tidak terlihat, ya, tidak terlihat oleh siapa? Oleh laki-laki asing yang bukan mahramnya, ya, maka dia menutup seluruh badannya, menutup seluruh auratnya, ya, dalam sholat, ya, kecuali wajahnya, kecuali wajahnya, ya. Dan ini hal yang mungkin banyak tidak diketahui oleh para muslimah misalnya, ya, bahwasanya seluruh tubuh wanita adalah aurat yang wajib ditutup. Jadi terkadang ada, semoga Allah memberikan hidayah, ya, kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, ya, ada orang yang dia terbuka auratnya, ya, dan ketika sholat dia tutup auratnya, ya. Dengan dia sholat itu, masya Allah, itu adalah nikmat dari Allah, itu adalah hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah, ya, dengan Allah mudahkan dia untuk sholat, ya, Allah mudahkan dia untuk sholat, ya. Namun perlu diketahui bahwasanya Allah juga menyuruh dia untuk menutup aurat seluruh tubuhnya, ya, kecuali wajah dan telapak tangan, juga di luar sholat, bukan hanya ketika sholat saja. Ini yang perlu diketahui, ya, dan semoga Allah SWT berikan hidayah pada kita semuanya. Nah, karena wanita pada asalnya adalah harus tertutup, ya, karena Allah SWT menyuruhnya. Allah langsung, dan Nabi Muhammad SAW yang menyuruh seorang wanita untuk menutup auratnya, ya, baik ketika sholat maupun di luar sholat. Ini terkait dengan aurat. Maka tatkala seorang sholat dalam keadaan dia tidak menutup aurat, maka sholatnya tidak sah. Misalnya dia sholat, seorang laki-laki sholat, mohon maaf, misalnya pahanya terlihat, ya, maka dia membuka aurat
atau mohon maaf yang sering terjadi ketika seorang sholat misalnya terlihat auratnya, tersingkap auratnya, terbuka. Kata para ulama ketika dia terbukanya lebar dan parah, maka bisa membatalkan sholat. Bisa membatalkan sholatnya. Dan kalau seorang tidak menemui pakaian misalnya, ya, tidak menemui pakaian, ya sama sekali, ya, dan ini adalah keadaan darurat, ya, maka para ulama menjelaskan, maka dia sholat dalam keadaannya, walaupun tanpa, ya, ketika memang tidak ada yang dapat menutup auratnya, dia tidak mampu untuk menutup auratnya, ya, maka dia baru diberikan keringanan untuk tidak menutup auratnya. Kalau memang tidak sama sekali tidak ada hal yang dapat menutup aurat. Itu yang ke-6. Yang ke-7 adalah masuk waktu. Maka ini juga merupakan syarat. Maka kalau seorang sholat zuhur misalnya di jam 11 dalam keadaan belum masuk waktu zuhur, maka tidak sah sholatnya. Ketika seorang misalnya akan melakukan perjalanan, ya, perjalanannya di jam 11 misalnya, 11 pagi atau 11 siang, ya, maka dia tidak bisa menarik waktu sholat zuhur dengan dia sholat di jam 11 lalu dia jamak dengan sholat asar, ya, sebelum dia melakukan safarnya, ya. Maka ini karena belum masuk waktunya, sedangkan syarat sholat adalah masuk waktu. Ini yang ke-7. Dan sholat, kata Allah SWT, inna sholat kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Maksudnya sholat ini diwajibkan oleh Allah SWT kepada atau atas orang yang beriman, ya, dan kitaban mawquta. Ya, ini telah diatur waktunya. Ya, kewajiban yang memiliki waktu. Ya, tidak bisa seenak kita. Dan kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat di awal waktu. Di awal waktu. Ketika datang waktu sholat subuh, maka yang terbaik kapan waktunya? Adalah sholat di awal waktu. Ketika sudah masuk waktu subuh. Begitu pula sholat duhur, begitu pula sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, semuanya kita laksanakan setelah masuk waktu dan di awal waktu. Ini yang paling terbaik, ya. Kecuali sholat duhur, ini ada sunnah, ya, untuk diakhirkan sampai mendingin, ya, sampai keadaan dingin, lalu baru laksanakan sholat. Ya, adapun yang selainnya maka diperintahkan untuk dilaksanakan di awal waktu. Ya. Dan berdosa tatkala seorang melaksanakan sholat ketika sudah keluar waktunya. Tadi kalau dia sudah keluar atau belum masuk waktunya dia sholat, maka tidak sah sholat. Dan ketika dia sholat dalam keadaan sudah keluar waktunya, ya, maka ketika dia tidak ada uzur dia untuk melakukan hal tersebut, maka dia berdosa. Inilah yang dikatakan oleh Allah SWT, fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun. Ya, celakalah bagi orang yang sholat, yaitu siapa? Yang mereka menunda-nunda waktu atau alladzina hum an shalatihim sahun, lalai dari sholat mereka sampai keluar waktunya baru mereka sholat. Ini orang yang terancam, ya, orang sholat yang terancam dengan dosa dan adab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berusaha untuk yang para ikhwan, maka tatkala adzan sudah berkumandang, maka segera mendatangi masjid, segera mendatangi sholat, ya. Begitu pula para akhwat, ya, rahimakumullah, ketika misalnya sudah masuk waktu sholat, sudah adzan berkumandang, maka segera untuk melaksanakan sholat, ya. Jangan sampai menunda-nunda sehingga sholat baru di akhir waktu, sudah mepet sebelum waktunya habis. Maka ini tidak bukan hal yang terpuji, bahkan terancam, ya, diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wail, dengan kecelakaan, ya, dan diancam dengan neraka, ya, tatkala dia melalaikan sholat sehingga keluar waktu sholat. Adapun seorang yang misalnya dia mendapatkan uzur, misalnya dia bangun subuh misalnya telat, ya, dia sudah berusaha untuk bangun subuh lalu dia telat, ya, dan misalnya baru bangun sampai terbit matahari tanpa dia ada melalaikan, tanpa dia meremehkan, ya, maka di sini tidak berdosa karena dia mendapatkan uzur. Sebagaimana Nabi SAW pernah bangun bersama para sahabatnya di suatu safar atau suatu peperangan, ya, seketika matahari sudah terik, ya. Nah, ini diberikan uzur karena ketiduran, ya. Lalu sholat ketika sudah selesai waktunya. Lalu syarat tsamin, ya, syarat yang selanjutnya yang ke-8 adalah istiqbalul kiblah.
Itu menghadap kiblat. Nah ini menghadap kiblat adalah syarat. Ya, kiblat kita adalah Ka'bah, ya, Al-Masjidil Haram. Ya, kata Allah SWT, "Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram." Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, yaitu ke arah kiblat kita. Nah, ini adalah ayat tentang wajibnya kita untuk menghadap kiblat ketika sholat. Ya. Adapun kita diwajibkan untuk berusaha untuk mencari arah kiblat. Ya, berusaha untuk mencari arah kiblat. Ketika kita datang di suatu tempat yang kita tidak tahu arah kiblatnya kemana, maka kita berusaha untuk mencarinya. Ya, sekarang sudah ada gadget, sudah ada wasilah-wasilah aplikasi-aplikasi yang memudahkan kita untuk mengetahui kiblat. Dan kita harus berusaha. Jangan sampai kita tidak tahu kiblat lalu kita asal sholat tanpa kita berusaha, maka ini tidak sah sholat. Dia harus wajib untuk berusaha mencari dulu atau bertanya di mana kiblat, baru dia sholat dengan kiblat tersebut, dengan arah yang ditunjukkan. Setelah dia bertanya. Nah. Dan tidak sah ketika ada orang yang sholat tidak menghadap kiblat, ya, tidak menghadap kiblat, padahal sudah jelas misalnya kiblatnya. Itu syarat yang ke-8. Yang terakhir adalah niat. Ya, ini adalah syarat yang terakhir, yaitu syarat niat, yaitu seorang berniat dalam hatinya dan tidak dilafadzkan. Ya, sebagaimana kata Nabi SAW, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Ya, sungguh amalan itu tergantung niatnya. Dan sungguhnya bagi seorang mendapatkan pahala sesuai apa yang dia niatkan. Maka seorang ketika dia sholat tanpa niat, misalnya dia asal masuk sholat saja tanpa dia niatkan, ini sholat duhur atau sholat asar atau sholat dia asal sholat gitu aja, asal masuk tanpa ada niat, maka dia tidak sah sholat. Maka dia tidak sah sholatnya. Kewajib untuk niat. Ya, dan niat itu tempatnya di dalam hati. Ya, kata para ulama. Dan tidak ada contohnya. Ya, maksudnya seorang melafadzkan niat. Ya, kata para ulama ini tidak ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka seorang wajib menghadirkan niat dalam hatinya sebelum dia melaksanakan sholat. Ya, sholat apapun itu, ya sholat wajibkah, ya, atau sholat sunnah, dia wajib untuk menghadirkan niat sehingga amalan yang dilakukan, sholat yang dilakukan mendapat berbuah pahala. Itulah 9 ya syarat-syarat sholat yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Ya, kita ulangi secara ringkas. Yang pertama adalah Islam. Ya, seorang tidak akan diterima amalnya kalau dia tidak masuk Islam, kalau dia tidak mengucapkan kalimat syahadat. Walaupun dia sholat beribu rakaat, tidak akan diterima sholatnya. Karena ini merupakan syarat sah sholat. Kemudian yang kedua adalah al-aql. Ya, seorang berakal. Ya, seorang berakal, ya, maka wajib untuk melaksanakan sholat. Ya, wajib untuk melaksanakan sholat dan itu menjadi syarat sah sholatnya. Kalau dia tidak berakal, maka ya, tidak wajib dan tidak sah sholatnya. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga adalah tamyiz. Itu tadi anak kecil yang berumur 7 tahun. Ya, dia tamyiz, sudah mumayyiz, sudah bisa membedakan, ya, berumur tamyiz, maka dia melaksanakan sholat. Ini merupakan syarat. Raf'ul hadath selanjutnya yang keempat adalah mengangkat atau menghilangkan hadath. Dengan apa tadi? Kalau hadathnya hadath kecil, dia menghilangkannya dengan berwudu, ya. Dan kalau dia hadath besar, maka menghilangkannya dengan mandi besar. Lalu yang kelima adalah menghilangkan najis. Ya, tadi najis dari 3. Ya, yang pertama dari badan, kemudian dari pakaian, dan dari tempat sholat kita. Ini wajib dihilangkan najis kalau memang ada najis sebelum kita sholat. Lalu yang selanjutnya yang ketujuh adalah satrul aurah. Ya. Atau yang keenam. Yang keenam adalah satrul aurah, yaitu menutup aurat. Ini juga wajib. Seorang menutup auratnya ketika dia sholat. Ya, tadi sudah kita jelaskan untuk laki-laki antara pusar dan lututnya, dan untuk wanita seluruh tubuhnya kecuali wajahnya. Ya, ketika sholat. Kemudian yang selanjutnya adalah dukhulul waqt, masuk waktu. Sudah masuk waktunya. Ya, maka ini menjadi syarat. Kalau seorang sholat di luar waktu atau sebelum masuk waktunya, maka tidak sah sholat. Kalau seorang sholat sebelum masuk waktunya, maka tidak sah sholat. Ya. Adapun jamak, ya, pembahasan tentang jamak ini, maka ini beda. Ini adalah rukhsah yang seorang boleh melakukan sholat, menggabungkan sholat yang selanjutnya ke sholat yang sebelumnya, ya, ke sholat yang sebelumnya atau ke sholat yang setelahnya. Ya, kalau dia jamak takhir. Ini adalah ada pembahasan khusus, ya. Adapun pada hukum asalnya, maka kita wajib untuk melaksanakan sholat ketika sudah masuk waktunya. Kemudian selanjutnya adalah wastiqbalul kiblat. Yang ke-8 adalah menghadap kiblat. Ini juga syarat, ya, seorang ketika sholat menghadap kiblat, dan tidak sah ketika seorang sholat tidak menghadap kiblat.
dan kiblat kita adalah Ka'bah, itu di Al-Masjidil Haram, ya, dan bukan di tempat yang lain. Kemudian yang terakhir adalah niat. Ya, seorang uh, menghadirkan niat tatkala dia sholat. Maka ini adalah syarat-syarat yang wajib untuk kita uh, ketahui dan wajib untuk kita uh, ingat-ingat selalu. Lalu kita ajarkan. Ya, jangan sampai kita sudah sholat tapi kita tidak mengerti mana yang syarat, mana yang rukun, mana yang wajib. Sehingga boleh jadi uh, apa kita sholat ya bertahun-tahun, ya, tapi kita ada satu syarat saja yang hilang dari syarat-syarat yang kita sebutkan ini, boleh jadi itu menjadi penyebab sholat kita tidak diterima, atau itu menjadi penyebab sholat kita tidak diterima. Maka jangan heran tatkala Nabi kita Muhammad SAW mengabarkan bahwasanya ada orang yang sudah 60 tahun sholat tapi tidak diterima sholat, ya, tapi tidak diterima sholat. Boleh jadi ada ketidaktahuan terhadap perkara-perkara yang wajib diketahui, ya, dari syarat-syarat sholat, dari rukun-rukun sholat, dari kewajiban-kewajiban dalam sholat, ya. Maka ini penting untuk kita pelajari, penting untuk kita ajarkan, ya, jangan sampai kita terlalaikan sehingga kita tidak mempelajarinya atau tidak mengingat-ingatnya, sehingga kita sholat gitu aja sesuai dengan kita ngikut orang misalnya, ikut-ikutan saja. Tidak, sholat harus di atas ilmu, harus sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Sallu kama ra'aitumuni sholli." Kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ya, maka kita sholat sesuai dengan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan cara yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tidak boleh menambah-nambah, ya, dalam perkara sholat ini. Kita tidak boleh mengurang-ngurangi. Yang misalnya tadi kita sudah sebutkan 9 syarat, kita tidak bisa kita kurangi satu misalnya. Kita tidak menghadap kiblat misalnya. Tidak boleh. Ini adalah syariat yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Yang Nabi SAW perintahkan kita untuk melaksanakan sholat sebagaimana Nabi SAW sholat. Tidak boleh kita misalnya menghilangkan syarat satrul aurah, menutup aurat. Kita sholat tanpa menutup aurat misalnya. Tidak sah sholat kita. Karena kita wajib untuk sholat sesuai dengan cara yang Nabi SAW ajarkan. Itu yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Bukhari Jawa. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi Ustadz dan memberikan kesehatan bagi Ustadz dan keluarga. Barakallahu fikum. Demikian mungkin untuk kajian kita pada malam hari ini. Ana tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada semuanya dan kepada Ustadz Bukhari.